Sobat Sejarah, di sini saya berada di salah satu situs yang ada di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Let's go, ikuti saya. Nah, situs sejarah ini adalah candi yang dikenal dengan nama Candi Mirigambar. Penamaan candi ini diambil dari nama desa di mana candi ini berada, yakni Desa Mirigambar. Candi Mirigambar ini berbahan batu bata merah dengan ornamen yang indah mengelilingi candi. Ornamen itu berupa relief-relief. Meskipun kini relief itu tidak utuh lagi karena perusakan, pencurian, bahkan faktor alam yang pernah ada di masa lalu tidak merubah keindahan candi ini. Candi Mirigambar untuk saat ini kondisinya sudah baik setelah dilakukan pemugaran daripada sebelumnya yang hampir roboh. Ikuti terus ya penelusuran kami di Candi Mirigambar. Nah, Candi Mirigambar ini menghadap ke barat yang pada bagian depannya terdapat gapura yang berbentuk bentar. Dan terdapat tangga menuju ke atas. Gapura ini pada bagian atasnya terdapat ornamen-ornamen yang sangat indah. Kemudian bagian bawah gapura terdapat relief singa yang kepalanya sudah hilang. Hanya tertinggal bagian badannya saja. Dan juga terdapat relief dua rapala di bagian bawah relief singa tersebut. Terdapat juga relief seorang prajurit yang menjaga gerbang. Dalam membaca relief cerita Panji, dimulai dari depan sebelah utara, di mana sudah tampak jelas sosok Panji pada relief tersebut dengan ciri khas Panji menggunakan peci bundar. Candi Mirigambar pada bagian bawah candi dikelilingi oleh relief yang menceritakan tentang kisah Panji. Candi Mirigambar memiliki relief yang unik dan berbeda pada candi-candi yang lain. Biasanya, candi yang lain bercerita tentang kisah pewayangan, seperti Ramayana, Mahabharata. Nah, relief candi di Mirigambar ini berbeda. Di relief Candi Mirigambar menceritakan tentang kisah Panji. Kisah Panji merupakan cerita tentang tokoh kesatria Jawa. Dalam kisahnya, sosok Panji yang berasal dari kerajaan Janggala dan Putri Sekartaji atau Dewi Candrakirana dari kerajaan Kadiri menjadi lakon utamanya. Sebenarnya total dari panel candi memang ada 11, namun hanya tertinggal 4 relief saja. Pada relief yang masih ada, lakon Panji Wasangsari menceritakan tentang perjuangan Pangeran Panji dalam memperebutkan Dewi Sekartaji dari kerajaan lain. Di bagian atas Candi Mirigambar juga terdapat relief tantri yang mengelilinginya, di mana relief tersebut menceritakan tentang kisah tantri atau cerita fiksi, yakni menceritakan tentang kisah hewan-hewan. Namun sangat disayangkan, dalam relief cerita tantri tersebut banyak yang hilang. Cerita tantri juga ditemukan di reruntuhan candi. Akan tetapi bukan bagian candi. Reruntuhan candi ditemukan
di area sekitar candi tersebut. Yang menarik dari relief Tantri tersebut yakni menggambarkan udang membawa anak panah atau tombak, yang mana dari hal tersebut belum diketahui. Detail mengenai relief tersebut menyampaikan tentang kisah apa. Keunikan lain yang terdapat di Candi Mirigambar, di mana di bagian sudut candi sisi selatan terdapat relief Garudea apabila dilihat dari sudut pojok, dan apabila dipandang dari sudut samping seperti wajah Kala. Wow, bagus banget. Nah, hal ini membuktikan bahwa orang terdahulu sudah mengenal sistem gambar 2 dimensi. Keren sekali, bukan? Mengenai ditemukannya kembali Candi Mirigambar oleh warga, pada awalnya lokasi tersebut berupa gundukan tanah yang secara tidak sengaja digali oleh Mbah Josari. Gundukan tanah tersebut dikiranya itu adalah gundukan tanah biasa. Akan tetapi setelah digali ditemukan bongkahan batu bata dan struktur bangunan. Akhirnya Mbah Josari melaporkan kepada petugas untuk ditindaklanjuti. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan oleh juru pelihara Candi Mirigambar yang kemarin sudah sempat kami wawancarai. Perkenalkan dulu, nama saya Suyoto sebagai juru pelihara Candi Mirigambar. Secara geografis, Candi Mirigambar terletak di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumberkempol, Kabupaten Tulungagung. Adapun Candi Mirigambar ditemukan pada tahun 1870 oleh Mbah Josari, ya, tokoh yang menemukan itu Mbah Josari. Sebetulnya Desa Mirigambar ini dulu dibuka tahun 1830-an. Jadi ada tenggang waktu 40 tahun baru ketemu, dan kronologis penemuannya ketika Mbah Josari itu bertani atau aktivitas sehariannya dan kelihatan kayak bukit dicangkul, itu kok ketemu batu bata, banyak batu batanya, sehingga dilaporkan ke pemerintahan Belanda dan ditindaklanjuti. Ternyata setelah digali ketemulah candi. Dulu sebelum candi ini ditemukan, dusun sini dulu namanya Taman Sari. Setelah ketemu candi dan banyak gambar-gambarnya, dan orang-orang tua kita dulu itu kalau ada hal yang baru itu kan mesti untuk pengingat ya, itu dihubungkan dengan hal keadaan sekitar. Maka dusun Taman Sari tadi diubah menjadi dusun gambar, sehingga nama candinya sebelum dusun gambar dan Miribudo itu digabung juga namanya Candi Gambar. Pada tahun 1921 dusun gambar dan di sebelahnya itu ada dusun yang namanya Miribudo. Maka ada tokoh yang bernama Mbah Demang Poncokromo mempunyai inisiatif menggabungkan antara gambar dan Miribudo. Miribudo diambil kata depan, digabung dengan gambar, maka jadilah Desa Mirigambar sampai sekarang, dan Miribudo sebagai dusun atau dukuh sampai sekarang. Secara singkat nama Candi Mirigambar ya. Adapun Candi Mirigambar itu dibangun, kalau menurut tahun akademik yang kita temukan, yang ditemukan di area sini, kalau yang in situ di dalam area sini ada 2 angka tahun.
yaitu 1310 Saka ini. Maaf. Nah, ini di belakang ini ada angka tahun ini ya. Nah, ini 1310 Saka. Biasanya angka tahun itu posisinya di gapuro atas sebagai penanda angka tahun pembuatan candi. Nah, itu. Terus yang kedua di sini juga yang paling muda itu 1328 Saka. Itu. Jadi yang di in situ atau di area sini ada dua angka tahun. Dan ada referensi lagi bahwa di sebelah Patirtan itu atau kolam itu dulu memang ada sebuah candi, dan juga ada kebenarannya itu juga ditemukan 2 angka tahun, ada 3 sebetulnya malahan, ada 3 angka tahun. Nah ini yang tertua, ini 1295 ya, 1295 Saka. Terus yang sebelah barat itu 1322 Saka. Terus yang satu di museum itu 1304 Saka. Itu memang dari keterangan-keterangan atau referensi itu juga ada kebenaran. Tetapi dari versi arkeolog sendiri mengatakan bahwa Candi Mirigambar itu dibangun jauh sebelum era Majapahit. Ini di era Kadiri itu sudah ada Singosari, dan yang terakhir memang Majapahit. Itu juga ada kebenarannya pada waktu ada agenda pemugaran kemarin tahun 2021 kemarin. Candi ini mengalami pemugaran atau diadakan pemugaran oleh Dinas Kebudayaan. Setelah dipugar atau dibongkar, itu dibuka, itu pondasi semua, itulah kulitnya ini semua dibongkar total. Itu ditemukan struktur bangunan atau pondasi struktur bangunan yang lebih kecil dari ukuran yang sekarang, itu sekitaran 3 kali 3 meter. Itu untuk acuan dari pendapat arkeolog yang mengatakan bahwa Candi Mirigambar itu dibangun jauh sebelum era Majapahit. Jadi arkeolog berpendapat bahwa Majapahit itu tinggal membangun atau membesarkan ya, membangun lebih besar dari bangunan yang sebelumnya. Jadi ada dua versi. Sifat keagamaan Candi Mirigambar itu adalah agama Hindu, karena di sini juga diperkuat dengan adanya relief burung Garuda, dan burung Garuda sendiri merupakan wahana Dewa Wisnu ya. Itu Dewa Wisnu itu adalah salah satu dewa yang dipuja oleh penganut agama. Adapun fungsinya itu sebagai pemujaan, itu juga diperkuat dengan adanya ornamen awan yang ada di gapuro kiri dan kanan, gapuro naik tangga itu. Dan relief-relief di Candi Mirigambar itu meliputi ya, melengkapi semua ya, ada flora fauna, kehidupan ada, kehidupan manusia ada, kehidupan hewan ada, dan tumbuh-tumbuhan juga ada. Kalau yang di dinding kaki itu panel 1 sampai 11 itu menceritakan kisah Panji. Tapi kalau di Candi Mirigambar itu versinya versi Panji Wasengsari. Ceritanya lebih mendekati pada Kidung Wasengsari. Terus kalau yang di tubuh itu dihiasi dengan cerita-cerita fabel atau cerita hewan, tapi yang lebih dikenal dengan cerita tantri. Nah, itu yang ada yang di belakang itu, walaupun itu kemungkinan besar memang bukan dari bagian candi ini, karena ini berbahan batu bata, tetapi yang masih bisa kita baca di atas masih ada itu antara kisah anjing, kura-kura, dan burung bangau di sebelah selatan itu masih ada. Dan untuk kondisi Candi Mirigambar itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum dibongkar memang kondisinya memprihatinkan ya, miring,
ya memang batu batanya berserakan, tapi sekarang alhamdulillah sudah dibuka dan semuanya kelihatan lebih rapi dari yang sebelumnya. Sebetulnya ini merupakan salah satu bagian dari perbakalan juga itu, karena biasanya orang itu kalau mau mengadakan pemujaan kan mesti bersuci dulu. Jadi itu merupakan ini perlengkapan ya. Nah itu untuk bersuci dulu. Dulu itu ada sumber mata air di posisinya di sebelah selatan, dan entah alasan apa ya oleh orang tua-tua dulu itu kok ditutup dan dimatikan gitu loh, padahal sumber mata air itu tidak pernah kering walaupun waktu kemarau. Dan pernah ditemukan juga itu saluran pembuangan air yang mengarah ke sawah, itu kayak terowongan gitu. Nah itu banyak yang menemukan saluran-saluran itu. Di dekatan sini juga pernah ditemukan itu pembuangan airnya. Nah, itu memang dipercayai memang ini sebuah padetan. Dulu memang agak dalam ya, agak dalam. Dan pada waktu pembangunan itu memang ada rumah yang tepi itu juga pernah ditemukan fondasi padetan tersebut. Tapi karena tidak ada laporan, maka dari dinas ataupun pihak berbakalan tidak ada tindakan. Tetapi secara mitos, kan Candi Mirigambar itu nama lainnya juga Candi Angleng Dharma ya. Itu berdasarkan mitos atau cerita rakyat ya. Salah satu persinggahan dari pengembaraan Raja Angleng Dharma itu adalah di lokasi sini, karena akibat dari hukuman gurunya, Angleng Dharma harus mengembara selama 7 warsa untuk kembali bisa memerintah kerajaannya. Karena kecerobohan Angleng Dharma yang mempunyai ilmu bisa berbicara dengan hewan yang syaratnya tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk anak dan istrinya. Tetapi karena ya itu tadi kemungkinan memang sudah takdirnya ya, nah itu akhirnya diketahui oleh istrinya ketika Angleng Dharma itu bersenda gurau, tahu-taunya Angleng Dharma itu tersenyum sendiri, tertawa sendiri melihat atau mendengar pembicaraan cicak, sepasang cicak ya. Kan dengan otomatis istrinya itu merasa tersinggung. Kenapa kok tidak ada orang lain, kamu kok ketawa sendiri, apa saya kurang cantik, apa saya kurang sempurna? Dan ditanya-tanya akhirnya mengakulah bahwa dia bisa berbicara segala hewan. Dan akibatnya istrinya ingin mempunyai ilmu itu, dan karena sudah menjadi kesepakatan Angleng Dharma dan gurunya tidak boleh diberikan siapapun, apalagi diketahui apalagi diberikan, maka hukuman pertama akibatnya itu kan istrinya bunuh diri dengan pati obong, dan yang kedua hukumannya Angleng Dharma harus mengembara. Dalam pengembaraan itu salah satu persinggahannya di lokasi sini, itu menurut cerita orang tua-tua, dan itu juga diperkuat kemungkinan orang tua-tua itu berpedoman bahwa di sini ada relief yang menggambarkan burung luwes putih yang kena duduk di kepalanya. Oh, yang relief paling pinggir nih. Iya, yang menghadap ke utara itu. Tapi itu kalau dari versi arkeolog itu merupakan juga bagian dari cerita tantri. Nah, itu yang ceritanya burung bangau, kepiting, dan ikan. Jadi masing-masing mempunyai alibi ya, mempunyai pendukung sendiri. Tinggal kita menyikapi. Meru Supatmo, Meru Supatmo, perang karo Angleng Dharma. Terus kuwi apa jenenge? Widata Widati nesu. Angleng Dharma arep dipateni, eman-eman wong bagus dipateni.
anu dipek bojo. Jadi tinggal yang balik kambang. Tinggal balik kambang golek mangan wong dipangan. Terus kuwi Kraton Meru Supatmo terus perang karo Angling Darmo kalah. Misal kalah terus ya kuwi anake nesu arep dipateni. Eman-eman wong bagus dipateni pek bojo. Jadi tinggal yang balik kambang golek mangan wong terus Angling Darmo dadi gagak. Jadi gagak terus anu golek mangan anu kuwi apa ki jeroane wong. Jeroane wong uga mulai diseleh ning wedake buta. Terus Angling Darmo mulai dadi gagak bingkai ngelehi anu kuwi apa jeroane wong diseleh ning wedake anu kuwi Widata Widati Wijaningsih kuwi. Terus bar ngono nesu wong anu kok diiseni kuwi apa pedak diseni apa usus bangsa usus ki lho bangsa jeroan ki nesu ditunduki godhong tal dadi mriwis putih anu miber nyang Bojonegoro. Setyawati mati obong njaluk aji kineng ra diparingi wis. Bojone Angling Setyawati kuwi njaluk aji kineng. Aji kinenge anu apa ki jenenge kuwi lho ilmu ora dikeki marai anu apa ndak oleh karo Nagaraja ndak oleh. Nagaraja iki kula sing paling gedhi ndak dikeki. Sapa-sapa ndak oleh dikeki. Nesu mati obong Setyawati. Ngono lho ceritane ngono kuwi. Sak krungu wong cerita wong biyen ngono kuwi. Terus napa namanya budaya niku sing wau jenengan critakne mengenai napa namine kaya wong ajeng mantu. Nah niku monggo jenengan critakne mulih. Ajeng mantu niku napa mawon syarat-syarate lek ing desa mriki? Lek mantu rono ki nggawa anu sego kokoh jajan sego diadai takir klontang ke. Nggih. Diadai takir ngono karo cok bakal ngono lek rono. Teng anu nggih Candi Miri Gambar. Dan sego jajan cok bakal nggih. Anu ni yang kuwi dadi. Niku tujuane ben apa niku Mas? Tujuane beto sego niku tujuane ben apa? Tujuane pamitan ben slamet. Tolak balak nggih. Tolak balak. Nek ngomah ngene iki ya anu papat apa? Poncotan papat dikeki cok bakal ngono kuwi. Nggih. Engko ya gawe sajen-sajen. Mungkin enten mboten sing kejadian teng mriki niku sing mboten nglakoni ngoten niku. Enek. Iku kejadiane napa mawon Mbah niku sing sampai parah lah. Iki me Pak Haji. Iki anu wis ndak ngenal blas ora ngono renek kuwi anu. Iwake basa. Iwake kebu basa. Iwak sing disuguh nih. Iwak sing dibeleh. Niku. Kuwi ndak nggawe cok bakal. Ndak kali cok bakal, ndak kali sajen. Yo ndak pamitan. Mboten pamitan niku nggih. Dados nggih niku. Carane lek misale mboten nglakoni ngoten niku damel cok bakal niku berarti nggih efeke besar banget nggih. Efeke. Cok bakal isine apa iki? Isine sembarang-barang, akeh tenane. Cok bakal. Isine yo gula kambil, anu lombok, brambang bawang, umbar mrica, liarang, anu kembang, lenga wangi, anu apa ki jenenge? Gula gimbal, gula grising sembarang barang cacak irar. Akeh tenane.